Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Zulfani. Di sini saya akan membuat tutorial mengkonfigurasi DHCP di Debian 12. Yang pertama yang kita lakukan adalah buka VMware-nya. Lalu di sini kalian sediakan dulu Debian kalian ya. Setelah sudah, saya di sini menggunakan putih. Masuk. Klik. Sini yang pertama kita lakukan adalah cek IP dulu, apakah kalian sudah memiliki IP atau belum. Nah, di sini saya sudah ya membuat IP yaitu 192.168.100.3/26. Di sini, lalu di sini jika kalian belum membuat IP, kalian harus membuat IP dengan etc network devices. Nah, sini ya. Kalian bisa membuat IP-nya di sini. Address. Ya, X. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian memastikan ini sudah terhubung internet atau belum dengan ping 88. Ini sudah ya. Jangan lupa apt update-nya juga sebelum memulai konfigurasi. Ini udah ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, oh ya, jika kalian belum memiliki repositori, kalian bisa menambahkan repositori di nano etc apt source list. Nah, sini ya, kalian tinggal copy aja dari Google. Kalian bisa copy dari Google, dari sini ya teman-teman, dari wiki Debian. Setelah itu keluar dengan kontrol. Ini saya akan menginstal DHCP-nya ya, dengan apt install isc. Yes. Oh ya, bagi teman-teman, DHCP itu tuh memiliki manfaat di jaringan itu. Itu manfaat DHCP itu tuh untuk menghemat waktu ya teman-teman. Terus juga kita tuh bisa dikasih alamat IP secara otomatis. Nah, jika sudah ini akan begini, ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita tuh karena emang belum di config aja dalamnya, jadi ini nggak apa-apa. Jadi kita config aja. Masuk ke nano etc default isc. Sini kita masuk ke interfaces ini, ganti ke ENS 344, kalian naruh IP address. Setelah itu nano etc dhcp dhcpd config. Sini kita cari sampai sini ya. Ini dihapus pagarnya. Kalau yang ini gak perlu dihapus ya teman-teman, maaf.
karena kita nggak menggunakan ini, kita cuma menggunakan DHCP aja. Sini lalu saya akan menjelaskan bagaimana caranya subnetting dengan kelas C IP 192.184.100.3 ya teman-teman. Nah teman-teman, sini saya sudah ada IP-nya 192.184.100.3. Nah kita tuh harus tahu dulu nih, ini di dalam IP ini tuh networknya mana, hostnya mana. Networknya tuh adalah 3 oktet pertama di kelas C itu ada network, dan 1 oktet terakhir adalah host. Ya gitu ya teman-teman. Nah ini adalah kelas C dengan nilai subnet mask defaultnya ada 255.255.250. Nah yang saya ingin tahu adalah subnet masknya si /26 ini. Jadi yang harus kita hitung adalah di sini. Ini biner ya teman-teman. Dan nanti tuh nih bakalan ada berbentuknya tuh biner untuk mengisi si oktet terakhir. Jadi binernya tuh 192 ini. Kita cari tahu 192 ini tambah sama siapa biar hasil 192. Kalau misalnya 128 ditambah 64 2 1 9 192 berarti 128 tambah 64 di sini ya teman-teman. 128 tambah 64 ini adalah nilai binernya. Lalu yang kedua adalah kita harus setelah ini kan ada, kita harus garisin di sini ya teman-teman. Ini adalah sebagai pembeda antara subnet dan host ya. Karena kalau untuk kelas C biasanya dia jumlah hostnya tuh lebih sedikit daripada jumlah networknya ya. Jadi jumlah hostnya makin lama makin sedikit ya, kalau jumlah networknya malah makin banyak. Subnetnya tuh ada di sini ya. Ini subnet, ini adalah subnet berapa banyak sih gang yang di dalam kelas C itu. Lalu di sini host adalah berapa banyak rumah di dalam setiap subnetnya si kelas /26 ini. Jadi dapat kita simpulkan, kita masukin lagi nih nilai subnet masknya si kelas C adalah 255. Nah, karena di sini adalah yang digunakan yang biner itu cuma ada 1 2. Berarti ini adalah 192 ya, kalau 192. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi ini adalah 192. Jadi sini adalah subnet masknya si /26. Lalu selanjutnya adalah tentuin yang di sini yang biner 1 tuh saya tapin adalah X dan sini adalah Y. Sebenarnya dari sini aja kita sudah tahu teman-teman jumlah subnetnya berapa, jumlah host per subnetnya berapa, blok subnetnya berapa, broadcastnya berapa. Ini bisa ditentuin dari sini. Cuman karena kita lebih paham aja, jadi saya akan membuatkan tabel yang agar kita lebih paham. Ini X adalah banyak biner 1 ya, banyak biner 1 dalam oktet terakhir, dan Y adalah banyak biner 0 pada oktet terakhir ya. Ya teman-teman gini ya. Lalu di sini adalah kita bisa tulis diketahui jumlah subnetnya sama dengan 2 pangkat X. Ini adalah rumusnya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 ya. X sama dengan 2, jadi sama dengan 4. Benar kan di sini jumlah subnetnya itu adalah 4. Ini tuh benar. Jumlah subnetnya 4. Lalu lanjut lagi jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet itu apa? Jumlah host per subnet itu semacam berapa banyak rumah yang ada di dalam gang itu. Jadi berapa banyak host yang di dalam subnetnya itu. Jadi di sini adalah rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Sini adalah berarti 2 pangkat 6 kurang 2 adalah 62. Nah sini ya, itu sebenarnya hasilnya tuh 64. Kenapa dikurang 2? Karena dikurang 2 tuh yang digunakan digunakan juga untuk broadcast dan subnetnya itu sendiri. Jadi yang digunakan hanya 62 host. 62 host di sini juga bisa ya, kita kalau mau hitung dari sini. Jadi di sini tinggal 64 dikurang 2 sama dengan 62. Itu adalah jumlah hostnya. Lalu selanjutnya sini adalah blok subnet.
blok subnet itu seperti berapa banyak sih gang-gang yang ada di jalan itu, berapa banyak gang yang ada di jalan itu. Jadi tuh kita bisa ditambahin gini. Jadi 256 dikurang 192. 192 dari mana? Dari sini. Itu tuh akan jadi loncatan. Sama dengan 64. 64 ini nih kita tuh bisa kalau ditambah 64 lagi itu ada 128. Yaitu ini tuh adalah gang yang pertama adalah 0, gang yang kedua 1, yang kedua 64, yang ketiga 128, dan 128 ditambah 64 lagi itu adalah jadi gang keempat ya, sama sesuai jumlah subnetnya. Lalu di sini dimasukin yang pertama ada 0, 64, 128, 192. 192 itu dari mana? Dari si 128 tambah 64 adalah 192. Nah, ini adalah jumlah blok subnet yang akan kita gunakan. Nah, oke, lalu di sini kita bikin kotak ya, ini subnet host pertama, host terakhir, sini adalah broadcast. Nah, ini adalah kita masukin nama gangnya dulu ya, 192, 168, 184, 100.0. Ini adalah gang yang pertama. Yang ini adalah gang kedua. 184, 100.164. Ini adalah gang yang kedua. Ini gang ketiga. 128, 100.128. Gang ketiga. Sini adalah gang keempat. 100.192. Nah, sini bagaimana caranya? Yang harus kita tahu, host pertama adalah satu angka setelah subnet. Jadi rumah pertama itu rumah pertama adalah setelah si gangnya itu. Jadi rumah pertama di dalam gang itu adalah setelah 0 adalah 1. Setelah 64 adalah 65. Setelah 128 adalah 129. Setelah 192 ada 193. Lalu selanjutnya adalah broadcast. Broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Subnet berikutnya adalah 64, berarti broadcastnya si blok subnet yang ini tuh adalah 63. Satu angka sebelum subnet berikutnya. 63, satu angka sebelum ini adalah 63. Satu angka sebelum 128 adalah 127. 192 sebelum si ini adalah 191. Dan terakhir sini adalah 255. Kenapa 255? Karena setelah 192 ini, setelah 192 ini ada lagi 256. Tapi itu tidak dipakai. Jadi kalau sini 256, berarti sini ada 255. Lalu sini ada host terakhir. Host terakhir itu rumah terakhir sebelum broadcast. Rumah terakhir sebelum broadcast berarti sini adalah 62, 126, 190 dan 254. Dan sini adalah kita sudah selesai perhitungan subnetting untuk kelas C dengan IP 192.168/26/26. Jadi ini adalah yang sudah kita. Nah, jadi berarti di sini saya kan akan membuat subnet. Subnetnya tuh saya membuat 192.168.100.0. Nah, kalian bisa nih gunain subnetnya 64, 128 boleh, 192 juga boleh. Tapi saya ingin membuat subnetnya 192.168.100.0. Lalu ini adalah range ya. Netmask dulu. Netmask sini yang sudah kita buat. Sini adalah 255, 255, 255, 192. Lalu setelah itu adalah range. Range-nya itu dari host pertama hingga host terakhir. Ini host pertama nih, ini host terakhir, berarti antara 1. Jadi itu ya teman-teman, perlu diingatin lagi untuk kelas
untuk kelas C itu tuh yang bergerak hanyalah oktet keempat. Jadi yang oktet 3 ini nih itu nggak bergerak sama sekali, jadi dia tetap di situ aja. Ini 62. Nah, lalu setelah itu ada broadcast. Broadcastnya mana? Broadcastnya ini ya, 63, satu angka sebelum subnet berikutnya. Berarti 192, 184, 100.63. Nah, ini ya teman-teman untuk perhitungan subnetting untuk IP 192, 184, 100.3. Lalu di sini masuk subnet. Subnetnya itu gang ya, gang yang tadi sudah saya jelaskan, gang keberapa kalian mau. Saya pakai 192, 184, 100.0. Netmasknya netmasknya 255, 192. Lalu range-nya ada di 192, 184, 100.1 sampai 192, 184, 100.62. Ini kita skip aja, skip. Ini IP di INS 34 lah. Oke. Lalu sini broadcast ya. Broadcast atau situ ketua RT. Sini kita juga bisa ganti, saya disini ganti 300 dan ini 3006. Sini lalu setelah itu kalian simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Lalu setelah kedua itu selesai, kita akan merestart-nya dulu dengan from service ISC restart. Nah, berarti kalau begini gak ada masalah ya teman-teman. Lalu kita langsung masuk ke Windows R, ncpl. Sini kita ini agar dia tuh dapat IP otomatisnya ya. Nah, sini dia udah dapat IP DHCP otomatisnya. Ini ya, tanpa membuat IP sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan IP DHCP-nya, kalian bisa buka VM-nya, lalu di menu edit virtual network editor, kalian bisa matikan use local DHCP service di host only biar net 1. Ya sudah, lalu dipastikan juga di VM-nya, di network adapternya, yang pertama itu NAT dan yang kedua host only. Maka itu saya akan mendapatkan IP DHCP-nya. IP DHCP-nya adalah 100.3.
Oke teman-teman, sampai di situ saja tutorial saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.